Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita kelas lagi ya, kelas TIU dan TKP. Oke, sebelum nanti para peserta mengerjakan latihan, ini saya akan memberikan contoh dulu ya. Mungkin kemarin yang belum mengikuti. Nah, ini nanti saya mengerjakan beberapa, kemudian dilanjutkan dengan kalian. Nanti saya beri waktu beberapa menit untuk menjawab. Lalu jawabannya silakan diketikkan di kolom komentar dan nanti kita bahas bersama-sama. Baik, sebentar. Mungkin ini kemarin belum deh, kayaknya ini belum dibahas. Oke, saya akan memberikan contoh dulu. Jadi, saya ulangi lagi ya. Untuk trik mengerjakan SKP adalah eh, kalau waktunya tidak cukup, tidak usah dibaca soalnya, tinggal dibaca jawabannya aja. Pilihan jawabannya kita eliminasi yang salah. Kita pilih jawaban yang paling malaikat, yang benar-benar bagus. Ya. Nomor 1, coba kita tidak usah baca soal ya, langsung baca kunci jawaban. Bekerja adalah hal yang melelahkan. Oke, ini ada vibes negatif, makanya kita tidak pilih ya. Bekerja adalah untuk memperoleh penghasilan. Terlalu kapitalis. Bekerja untuk kepuasan dan memperoleh penghasilan. Boleh? Bekerja adalah untuk mengisi kehidupan. Terlalu tidak punya visi ya. Bekerja untuk mengisi kehidupan dan memperoleh penghasilan. Jadi ini mengisi kehidupan itu kayak orang yang tidak punya visi misi gitu ya. Pokoknya ya daripada nganggur gitu ya. Berarti yang bagus adalah bekerja itu adalah memperoleh kepuasan dan penghasilan. Oke. Kemudian ini kemarin sudah dibahas tapi saya bahas lagi ya. Oke. Atau kemarin gini udah ya, berarti kita yang belum kemarin kayaknya nomor 14. Bagi yang kemarin tidak ikut bisa diputar ulang ya recordingnya. Nah, linknya ada di deskripsi grup WhatsApp. Oke, nomor 15. Nomor 15. Mana ini? Mereka bukan tim kerja yang membanggakan. Bukan. Vibes negatif, tidak dipilih. Saya tidak sependapat. Nah, ini vibes-nya negatif. Mereka adalah teman yang baik dan selalu membimbing saya. Mungkin, ya, kita kasih tanda dulu. Mereka adalah rekan kerja yang menyenangkan. Mungkin. Mereka adalah sahabat dan rekan kerja yang profesional. Nah, berarti yang kita eliminasi A dan B. Nah, ini kan probability kita benar akan lebih besar ya kalau kita mengeliminasi yang tidak mungkin. Menurut Anda, apa pendapat Anda tentang rekan kerja? Baik dan selalu membimbing, menyenangkan, rekan kerja yang profesional. Oke, kita pilih di antara C, D, dan E. Oke, saya ulangi ya. TKP itu kan semua jawabannya ada nilainya. Jadi sebisa mungkin jangan kosong. Kalau waktu tinggal sedikit ya udah, pokoknya harus diisi semua di TKP ya. Walaupun bukan TKP juga harus diisi semua ya, karena tidak ada nilai min ya dalam CPNS. Jadi ini, kita coba dulu yang C. Jadi mungkin ini skornya yang CDE ini mungkin salah satunya adalah skornya 3, 4, 5 ya. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Oke. Mereka adalah teman yang baik dan selalu membimbing saya. Kalau kalian pilih yang C, selalu membimbing saya, kesannya kalian itu pihak yang selalu minta dibimbing. Tidak pernah menjadi berkontribusi untuk membimbing yang lainnya. Ya, kalau kalian mendefinisikan rekan kerja adalah teman baik yang selalu membimbing, berarti kesannya tidak ada timbal balik. Maka saya tidak memilih C. Ya, saya tidak memilih C. Oke, berarti tinggal D dan E.
D dan E ini mungkin diantaranya adalah ini nilainya antara 4 dan 5, sudah lumayan ya. Oke. Kemudian mereka adalah rekan kerja yang menyenangkan. Mereka adalah sahabat dan rekan kerja yang profesional. Kalau kita pilih yang E, rekan kerja yang profesional, padahal dalam bekerja sama rekan kerja itu eh, kerap kali profesionalitas itu, mohon maaf saya mute ya, biar nggak berisik. Oke. Ada kalanya rekan kerja itu kalau kita memilih yang profesional, kesannya kita terlalu menuntut, hampir sama dengan C. Makanya menurut saya yang nilainya paling tinggi adalah yang D. Mereka adalah rekan kerja yang menyenangkan. Kalau sudah menyenangkan, baik salah maupun benar, dalam dunia kerja kita akan selalu bisa menyelesaikannya walaupun ada masalah. Gitu ya. Kemudian 16. Bekerja sendiri yang penting tugas selesai. Salah, bekerja sendiri. Mengancam, apalagi ini, mengancam. Melaporkan. Salah. Membagi tugas secara adil dan memotivasi, ini masih memungkinkan. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Kita cek dulu soalnya. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Apabila tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban, sikap saya adalah D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. E. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Sama-sama baik antara D dan E, tapi yang lebih malaikat ya. Kalau saya kan bilangnya gitu, yang paling malaikat adalah yang D. Selain memberikan tugas secara adil, pimpinan juga memberikan motivasi. Kalau yang E kan hanya menasihati aja ya. Kemudian nomor 17. Oke, kita baca nomor 17. Masuk ke ruangan dan membaca koran. Santai, ada kata santai. Masuk ke ruangan dan mengobrol. Mengobrol. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja boleh. Masuk ke ruangan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin. Yang ini masuk ke ruangan dan membaca koran. Kayaknya membaca koran ini nggak nggak ideal. Jadi ini kita coret. Kita baca soalnya. Setiap hari kerja saya masuk kantor paling cepat dibandingkan pegawai lainnya. Yang saya lakukan setelah tiba adalah masuk ke ruangan membaca koran. Kayaknya kurang ya. Santai kurang, ngobrol kurang. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja, ini bagus. Masuk ke ruangan dan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin. Ini juga bagus. Tapi ini ada celahnya di sini yaitu tertunda kemarin. Berarti ini mengindikasikan bahwa kalian termasuk pegawai yang beberapa kali menunda pekerjaan atau pulang sebelum pekerjaan itu selesai. Nah, berarti yang paling ideal adalah yang D. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. Karena masuknya paling awal. Oke, nomor 18. Pulang dengan diam-diam, wes ini vibes negatif, tidak perlu dipilih, berpura-pura sakit apalagi. Menghubungi anak saya, menjelaskan bahwa saya akan sedikit terlambat menemuinya, oke. Tinggal bekerja lembur, oke, kita belum bisa memutuskan. Meminta izin pimpinan mengantar anak saya, kemudian kembali ke kantor untuk bekerja lembur. Oke, kita baca dulu ya. Jadi kita udah mengeliminasi 2, lumayan ini ya. Saya diminta untuk lembur kerja, sedangkan saya sudah berjanji kepada anak saya untuk mengantarkannya ke pesta ulang tahun sahabatnya. Sikap saya adalah, sifat saya adalah, menghubungi anak saya menjelaskan bahwa saya akan sedikit terlambat menemuinya, tinggal bekerja lembur. Nah, ini kayaknya nggak boleh juga sebagai orang tua tidak peduli gitu ya, kan sudah janji sama anaknya. Meminta izin pimpinan mengantar anak saya kemudian kembali ke kantor untuk bekerja. Oke, antara
C dan E. Pasti di antaranya ini ada yang nilainya 4 dan nilainya 5. Lalu mana Nah, versi yang paling baik yang nilainya 5? Memang sebagai pegawai itu yang dinomorsatukan adalah kepentingan kantor ya. Berarti yang C. Menghubungi anak saya, menjelaskan bahwa saya akan sedikit terlambat menemuinya. Oke. Pokoknya kantor nomor satu ya, kalau ngerjakan TKP. Urusan kantor nomor satu. Kalau yang E ini kan yang diutamakan kan menjemput anak dulu baru kembali ke kantor gitu kan. Oke, jadi ini bukan waktunya untuk berdebat ya, karena memang ya permintaannya tuh seperti ini, contoh atau model jawaban yang diminta. Nomor 19. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan, boleh. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kerja yang tinggi, boleh. Mengembangkan hal-hal baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya, mungkin. Menciptakan hubungan baik dengan setiap, oke. Oke, ini baik semua, berarti kita harus membaca soalnya. Bagi saya, untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, saya harus melakukan, nah, yang sukses harus melakukan. Oke, rumusnya, jadi pegawai negeri itu patuh pada aturan ya, aturan ya atasan berarti ya. Kemudian inovatif. Nah, inovatif itu ya berarti tidak menolak adanya kebaruan, adanya kreativitas gitu ya. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan. Nah, ini eh, hanya nomor satu ya. Ini hanya kepatuhan aja yang kalau yang A ya. Kemudian yang B, ya kan ini hanya A saja patuh. Yang B melakukan pekerjaan yang terbaik, berarti ini sudah otomatis patuh dengan standar kinerja yang tinggi. Nah, kalau standar kinerja yang tinggi itu biasanya juga mengandung inovasi dan juga kreativitas. Ini mungkin ya. Mengembangkan hal-hal baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Ini hanya menyangkut inovatif aja. Nggak boleh juga ya mengembangkan hal-hal yang baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Ini hanya inovatif. Terlalu eh, beresiko. Boleh mengerjakan yang baru, tapi harus ada guideline-guideline tertentu. Misal sudah pernah ada dilakukan di kabupaten lain, ingin diaplikasikan di kabupaten kita. Misal seperti itu. Menciptakan hubungan baik dengan setiap orang kerja. Enggak, hubungan baik dengan setiap rekan kerja, kurang tepat ya. Kemudian bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pimpinan. Terlalu kaku, hanya patuh aja. Tidak ada unsur inovatif di yang nomor E. Berarti yang paling baik adalah yang B, ya, melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. Standar kinerja yang tinggi berarti sudah sesuai standar, tapi dia standar yang tinggi, berarti udah patuh dan pasti inovatif. Oke, kemudian nomor 20. Oke. Bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi terbaik dan diakui. Boleh, walaupun ada kata diakui, kita coba yang lainnya. Berusaha menyingkirkan, apalagi ini menyingkirkan, tidak boleh. Kemudian bekerja sepenuh hati. Bekerja sampai larut malam, tidak juga. Bekerja berdasarkan kontrak kerja, nah ini terlalu kaku, ya. Karena dalam dunia sipil, pegawai negeri sipil, sesekali kita memang ada pekerjaan yang di luar kontrak kerja, tapi memang kita menerima konsekuensi dari itu. Misal kayak lembur ya kita dapat uang lembur, jadi adil sebenarnya. Berarti yang mana ini menurut saya bekerja merupakan upaya untuk meraih kesuksesan. Untuk itu upaya saya adalah bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi terbaik dan diakui. Yang C, berusaha bekerja sepenuh hati. Antara A dan C, nah itu yang paling bagus adalah yang A. Bekerja sudah cermat, juga menjadi yang terbaik dan diakui. Boleh kita ada pengakuan ya, boleh. Dalam office itu boleh. Kalau bekerja sepenuh hati,
bisa jadi kita sudah sepenuh hati tetapi ternyata hasilnya kurang baik. Makanya yang A lebih baik ya. Ada di sini ada tujuan yang jelas. Kalau C kan hanya bekerja sepenuh hati tanpa tujuan yang jelas. Kalau yang A bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi terbaik dan diakui. Sifat optimis. Oke, sekarang latihan ya. Latihan, silakan nanti saya kasih waktu, kemudian jawabannya diketikkan di kolom chat. Oke, berarti nomor yang mudah dilihat aja ya. Oke, kerjakan nomor 22 sampai 27. Berarti berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menit ya. Silakan dikerjakan 6 menit. Saya mute dulu. Berarti nanti kita bahas pukul 20.05. Baik, kita bahas ya. Maaf tadi bukan 20.05 tapi 19.35. Oke, 6 menit sudah selesai. Kita bahas yang nomor 22. Menurut saya, 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Bagus, ini ada optimis. Kemudian bukan PNS lagi. Nah, ini nggak jelas. PNS masih sebagai pelaksana di unit yang pertama kali saya terima. Masih berarti tidak ada perkembangan. Apalagi kata belum tahu, masih lagi. Nah, berarti yang paling optimis adalah yang A. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Yang A ya, jawabannya. Kemudian nomor 23. Ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada kaitannya dengan hal-hal yang menjadi kewajiban saya, maka saya nah, mencari kambing hitam pasti salah. Akan bertanggung jawab, boleh. Membiarkan masalah tetap berlangsung, ada kata membiarkan. Melihat dulu, aduh kesuwen ya, kelamaan. Melihat salah, wes berarti yang betul adalah akan bertanggung jawab. Ya, 23B. Nomor 24. Saya sedang mengerjakan pekerjaan kantor yang harus selesai besok pagi. Tiba-tiba teman datang dengan wajah cemberut dan tampak ingin mengeluarkan isi hatinya kepada saya. Sikap saya, memohon kepadanya untuk tidak mengganggu saya karena sedang sibuk. Baca dulu. Meninggalkan pekerjaan saya dan mendengarkan ceritanya. Nggak boleh meninggalkan pekerjaan. Meninggalkan pekerjaan nggak boleh. Tetap mengerjakan sambil mendengarkan ceritanya. Hmm, boleh jadi. Meneruskan pekerjaan dan berusaha tidak memperdulikan. Nah, ini tidak memperdulikan. Nah, ini kan nggak boleh. Antara A dan D ya. Intinya kita tuh ada pekerjaan kantor yang kewajiban kita pertama kali. Ya, jadi antara pekerjaan dengan curhat-curhatan itu memang yang pertama yang didahulukan adalah pekerjaan ya. Ingat domain kita di sini adalah sebagai pegawai ya. Saya sedang mengerjakan pekerjaan kantor yang harus selesai besok pagi. Tiba-tiba ada teman yang cemberut yang intinya ingin curhat. Nah, apa yang paling tepat tuh yang mana? Tadi kita sudah mengeliminasi yang B, C, dan E. Tinggal yang A dan D. Yang saya prediksi salah satunya adalah nilainya 5.
Nah, berarti misal pun salah, dapatnya masih 4, ya kan masih lumayan nilainya. Memohon kepadanya untuk tidak mengganggu saya karena sedang sibuk. Memohon, sopan ya, daripada tidak peduli tadi. Tetap mengerjakan sambil mendengar ceritanya. Ini seolah-olah memang seimbang kiri kanan, tapi ini mungkin nilainya cuma 4. Karena pada dasarnya pada dasarnya kita itu eh, harus fokus dalam pekerjaan kita. Jadi nggak boleh kerja sambil mendengarkan cerita. Walaupun ini lebih baik daripada yang lainnya, daripada yang B, C, dan E. Nah, yang paling bagus dan profesional adalah memohon kepadanya untuk tidak mengganggu saya karena sedang sibuk. Itu ya, karena emang ya besok harus selesai. Ini antara perasaan dan logika. Maka yang dimenangkan harus logikanya. Oke. Nomor 25. Sebentar ya. Bentar, bentar. Oke. Jadi itu ya. Tadi antara logika dan logika profesional kerja dengan perasaan kita menjadi teman curhat. Kalau itu kepepet, memang yang dimenangkan harus profesionalitas dalam bekerja. Oke, hari ini adalah hari pertama masuk kerja yang nomor 25 ya. Hari ini adalah hari pertama masuk kerja setelah liburan Lebaran. Saya akan izin menambah 1 hari, pasti ini tidak bagus ya. Dengan alasan masuk akal, saya akan meminta izin. Nah, tidak boleh. Sudah, intinya kalau sudah ada cuti Lebaran itu sudah ditakar bahwa itu sudah cukup. Ya, sudah ditakar bahwa itu sudah cukup untuk pegawai. Yang C masuk kerja karena waktu libur habis, boleh. Jadi kita tidak coret dulu. Masuk kerja seperti biasa meskipun di kantor hanya duduk-duduk, salah ya. Dengan senang hati masuk kerja mengingat pelayanan masyarakat lebih penting dari kepentingan pribadi. Oke, antara C dan E sama-sama bagus, tapi kita pilih yang paling malaikat di antaranya, yaitu yang E. Ya. Sekarang nomor 26. Organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan mencoba memberikan alternatif solusi kepada pimpinan. Ini masih bagus, tidak ada yang bisa kita coret. Seharusnya, nah, ada kata seharusnya ini kayak kita memaksakan pendapat ya. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. Nah, ini kayak sok-sokan tahu gitu ya, seharusnya gitu ya. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian dari tugas saya. Nah, tidak boleh acuh, nggak boleh acuh. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Pastikan bahwa kepala keuangan. Jadi dia kesannya nggak mau ikut kontribusi, tidak mau ikut berkontribusi terhadap menemukan solusi, gitu ya. Perlu membeberkan masalah kepada seluruh jajaran organisasi. Terus setelah membeberkan masalah ngapain? Nah, kan kurang lengkap ya. Ini kurang lengkap yang E. Berarti yang paling masuk akal dan paling ideal adalah yang A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan mencoba memberi alternatif solusi kepada pimpinan. Nah, ini lebih solutif. Ya, kemudian sekarang nomor 27. Oke, 27. Saya ingin rekan-rekan saya melihat kualitas diri saya yang terbaik sebagai seorang yang mana ini? Inovatif. Kalau untuk pegawai negeri, namanya juga pegawai ya. Inovatif saja itu kurang, harus ada kepatuhan. Kepatuhan itu bisa disiplin, bisa apapun, penurut itu.
Jadi eh, saya ingin rekan-rekan kerja saya melihat kualitas diri saya sebagai berikut. Kalau inovatif itu kurang ya, karena selain inovatif kita juga taat aturan yang berlaku, karena kita pegawai negeri sipil. Berarti ini kurang ya. Disiplin dan penurut, kurang inovatif, kurang adanya inovatif. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, pegawai negeri itu ada dua. Dia disiplin, penurut atau taat aturan ya. Taat aturan kan ya di dalamnya ada disiplin, penurut itu ya. Dia juga kreatif dan inovatif. Nah, ini kurang. Kemudian mampu beradaptasi dan ramah. Ramah ya, nggak terlalu urgent ya untuk pegawai negeri sipil. Untuk ramah memang bagus, tapi bukan prioritas. Bukan berarti harus cemberut ya enggak juga gitu ya. Ini kan yang dipilih yang paling urgent. Dapat memutuskan sendiri, tidak boleh malah memutuskan sendiri, ya. Kita tergantung pada peraturan dan keputusan pimpinan. Yang E, nah ini yang paling masuk akal. Percaya diri dan mandiri. Nah, percaya diri dan mandiri. Di sini percaya diri ini maksudnya adalah percaya diri tetap dalam koridor peraturan-peraturan yang ada. Intinya di A, B, C, D, kalau ada percaya diri itu pasti dia menang. Ya, percaya diri dan mandiri. Nah, itu mungkin bisa dihafalkan ya. Pokoknya percaya diri itu yang utama. Oke, 27 jawabannya E. Oke, sekarang kita latihan lagi ya, latihan lagi. Silakan dikerjakan supaya supaya latihan juga ya. Silakan dikerjakan yang 28 sampai 34 ya. Tadi nggak ada yang ngirim di chat ya. Silakan kalau yang sudah jawabannya taruh di chat biar saya fokus menekankan pada soal-soal yang salah. Mungkin yang jawaban kalian yang salah nanti akan saya tekankan lebih dalam. Kalau nggak ada yang ngechat kan saya nggak tahu mana permasalahannya ada di mana kan saya nggak tahu. Gitu ya. Silakan dikerjakan 28 sampai 34 berarti berapa soal nih? 2, 4, 6, 7 berarti 7 menit ya. Berarti kita ketemu lagi di 19.53. Silakan dikerjakan. Jangan lupa jawabannya taruh chat. Baik, kita bahas ya. Mulai nomor 28. Oke, saya gedein dulu. Oke, kita bahas soalnya satu persatu. Setelah itu kita nanti bahas TIU ya. Oke, oke. Ada satu yang ngirim. Oke, saya cek. 28, betul? 29 kurang tepat. 30 betul. Untuk yang, mana dulu ya ini ya? Tadi. Oh, oke. Sebentar. Oke, oke, oke. Kayaknya 28, 29, 30 benar. Benar semua. Mulai 31 ya, yang ada beberapa jawaban ya. Mulai 31 ya. Nanti saya tekankan ke 31. Coba saya tandai dulu. Saya tandai dulu. 31 di 31 G. Oke, ini saya tandai. Terus mana lagi tadi? 2, 3, 3, 3, 4.
Oke, 32 kayaknya. Oke, oke. Ya, 32, 33 yang butuh penekanan ya. 31, 32, 33. Oke. Baik, nomor 28. Apabila Anda diterima sebagai CPNS dan sudah bekerja, apakah ada kemungkinan untuk membuat lamaran kerja baru? Apakah ada kemungkinan untuk membuat lamaran kerja baru di luar instansi Anda? Kalau ini butuh ketegasan ya, tidak usah eh dilembut-lembutkan. Berarti jawabannya sudah pasti tidak. Apalagi ini C, D, E ini, apalagi yang A. Oke, kemudian nomor 29. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rapat kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon saya adalah berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut tidak diterima. Oke, tidak berniat, salah. Akan mengajukan jika diminta. Nah, ini yang membuat salah. Mungkin, apalagi ada kata mungkin, menunjukkan pesimis, apalagi ragu-ragu. Ya udah, berarti 29 A, 30. Saya oke, kita pakai trik yang kemarin ya. Kita jangan membaca soalnya dulu. Berusaha menghindari rekan yang membujuk. Ini tadi sudah saya rekam belum ya? Bentar, bentar, bentar. Tak cek dulu. Oh ya, sudah. Berusaha menghindari rekan yang ada kata menghindari itu vibes-nya negatif ya. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. Kenapa harus bangga ya? Nah, ini memberitahukan kepada anggota keluarga. Enggak, jangan. Ada beberapa kepentingan kantor yang tidak bisa diceritakan ke keluarga ya. Memberitahu sahabat saya di kantor. Memberitahu sahabat. Tidak membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Oke, kita baca soalnya ya. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat BPJK, rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Nah, ini hubungannya dengan kenaikan jabatan dan pangkat para pegawai ya. Respon saya adalah dengan bangga menceritakan, oke berarti harus dijaga kerahasiaannya ya, berarti tidak membocorkan. 30E. Kemudian 31. Oke. Ketika sedang melakukan presentasi, saya mendapat pesan singkat bahwa anak saya opname di rumah sakit. Reaksi saya adalah, ingat ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin memang kesannya rude ya, atau agak kejam, tapi memang urusan kantor didulukan. Tapi masih ada kompromi-kompromi sih sebenarnya kalau dalam kenyataannya. Masih ada kompromi-kompromi. Kalau ini yang A, menghentikan presentasi dan langsung menuju rumah sakit. Nah, ini tidak boleh ya, karena ini kesannya menomorduakan perusahaan. Menomorduakan kok perusahaan sih? Kantor. Kita ambil jalan tengah ya, kalau bisa seperti jalan tengah, karena anak kan sakit ya. Yang A jelas tidak bisa ya, karena terlalu menomorduakan kantor. Kemudian mencari tahu tentang kondisi anak saya, kemudian memutuskan tetap presentasi atau ke rumah sakit. Ada kata atau, ini tidak jelas ya jawabannya yang B. Membalas pesan dan melanjutkan presentasi. Mungkin ini ada kebingungan di sini. Kalau yang A tadi tidak dipilih karena langsung menghentikan presentasi dan menuju ke rumah sakit. Bayangkan kalau misal itu kita sedang ada kedatangan menteri misalnya, kan nggak bisa seperti itu. Mencari tahu tentang kondisi anak dan ini yang nggak jelas.
Melanjutkan presentasi juga nggak sekaku itu ya, kita ambil yang jalan tengah, menghentikan presentasi dan mencari tahu kondisi anak saya. Nah, ini sama hampir sama dengan yang A ya. Nah, menghentikan presentasi dan mencari tahu kondisi anak saya ini kan cenderungnya ke keluarga semua, ya kan? Menghentikan presentasi berarti condong ke keluarga, mencari tahu kondisi anak berarti condong ke keluarga. Berarti kita pilih yang jalan tengah kalau ada pertanyaan model seperti ini ya. Berarti apa? Membalas pesan dan melanjutkan presentasi. Membalas pesan itu mungkin kita memberitahu dulu bahwa setelah presentasi selesai, ayah akan ke rumah sakit. Misal seperti itu. Ya, ini kan jalan tengah. Jadi di sini ada aspek keluarga, juga aspek profesionalitas dalam bekerja. Berarti 31 yang C ya. Kemudian 32 tadi juga ada beberapa jawaban ya, nomor 32. Kondisi kerja yang paling saya harapkan adalah kondisi yang menghasilkan tambahan penghasilan bagi saya, terlalu materialistis. Menyediakan stabilitas pekerjaan kepada saya. Nah, ini kalau PNS memang stabilitas kan yang dicari. Stabil ya, tidak grafiknya tuh tidak yang fluktuatif gitu enggak kan memang stabil. Memberikan kemungkinan promosi jabatan. Jadi kalau nggak ada promosi jabatan nggak mau gitu maksudnya. Ini nggak bisa ya. Ini terlalu ambisius. Memberikan kesempatan beraktualisasi diri boleh. Memotivasi saya untuk bekerja lebih giat boleh. Berarti 32 mana? Ini yang PNS banget misalnya. Kondisi yang saya harapkan adalah kondisi yang memberikan kesempatan beraktualisasi diri. Ini lebih ke tendensius ya, memberikan kesempatan. Jadi kalau ada kondisi kerja yang tidak memberikan kesempatan aktualisasi diri, berarti kita nggak bisa menerima gitu maksudnya. Nah, ini kita coret ya. Memotivasi saya untuk lebih giat atau menyediakan stabilitas pekerjaan kepada saya. Oke, memotivasi saya untuk bekerja lebih giat. Ini menurut saya ini nilainya 4 sih ya. Yang 5 yang ini. Ya, 32B. Jadi menyediakan stabilitas pekerjaan bagi saya, entah itu stabilitas income ataupun stabilitas semangat bekerja. Kalau yang E, ini kan kita menuntut ya, menuntut. Kita menuntut kondisi kerja yang bisa memotivasi. Kalau kondisi kerjanya yang tidak memotivasi ya saya tidak akan giat bekerja gitu kan kalau yang E. Ya, logikanya seperti itu. Sekarang yang nomor 33. Em, saya dipercaya untuk mengelola kegiatan yang belum dipublikasikan dan masih harus dijaga kerahasiaannya. Ketika saya berada di teman-teman, di antara teman-teman, teman-teman dekat di kantor, maka saya ini ada kata rahasia. Suka menerima masukan demi masukan untuk mengembangkan tugas. Kan rahasia, jadi kalau di antara teman-teman nih kita nggak usah minta masukan gitu ya, kan rahasia. Nggak boleh ya. Membicarakan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas baru saya. Ini yang paling betul. Karena keywordnya di sini adalah kerahasiaan. Rahasia itu artinya tidak membicarakan. Membatasi pembicaraan agar tidak membicarakan tugas baru saya. Membatasi. Kalau membatasi ini masih membicarakan, tapi ada batasan-batasan. Jadi mungkin ini nilainya sudah cenderung tinggi, tapi tidak setinggi yang B. Yang D, merasa gelisah dan kurang senang. Nah, jadi hal-hal perkara perasaan itu dikesampingkan ya kalau kita mengerjakan TKP. Nah, itu mungkin bisa diingat-ingat ya. Segala sesuatu yang vibes-nya itu perasaan itu dikesampingkan. Akan mengalihkan ke pembicaraan lain apabila mereka sudah mulai menyinggung tugas baru saya. Ini boleh, tapi kekuatannya masih kuat yang B. Membicarakan hal lain yang tidak ada hubungan. Ini kan sudah aman ya. Kita bicara hal lain saja. Kalau membatasi tadi kan kurang karena kalau membatasi bisa jadi kita masih membicarakan, tapi kita punya batasan-batasan yang menurut kita aman, padahal mungkin juga enggak gitu ya. Apalagi ini kerahasiaan tadi. Mengalihkan.
apabila mereka sudah mulai menyinggung, mengalihkan. Ini mungkin tinggi juga ya, cuma menurut saya lebih tinggi yang B. Bariernya lebih kuat. Oke, sekarang 34. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang. Nah, ini kalau ini perlu dihafal ya, karena ini semua jawabannya bagus. Kayak tadi, kalau ada disiplin, apa tadi, inovasi, percaya diri, pilih yang percaya diri. Gitu ya, itu dihafalin. Bekerja dengan standar hasil tinggi, bekerja menumbuhkan kreativitas baru, bekerja yang rutin. Ini standarnya biasa kalau bekerja yang rutin itu ya. Pokoknya kerja gitu, rutin. Berarti standarnya nggak tinggi. Bekerja yang menantang ya jangan juga terlalu mengambil resiko gitu ya kalau sebagai pegawai. Kalau suka tantangan kurang tepat ya. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih ya nggak juga. Kalau sakit gimana? Kemudian berarti antara A dan B. Kenapa C salah? Karena rutin itu kesannya tidak ada kualitas. Maksudnya tidak ada penaikan kualitas. Yang penting bekerja gugur kewajiban. Kemudian yang D, kenapa pekerjaannya menantang itu tidak terlalu bagus ya karena sebagai pegawai ya jangan terlalu eh, mengambil resiko. Ya, namanya pekerjaan menantang pasti ada resikonya. Kemudian bekerja tanpa mengenal lelah juga jangan. Kesehatan juga diperhatikan. Bekerja dengan standar hasil tinggi, bekerja yang menumbuhkan kreativitas baru. Oke, antara A dan B, ini nilai yang 5 adalah yang A. Kenapa? Kalau kita bekerja hasilnya itu tinggi, dan nilainya tinggi, itu pasti ada unsur kreativitas di sini. Ya, standar hasil tinggi itu pasti mencakup kreativitas. Oh, kalau kita bekerja kreatif pasti standar hasilnya tinggi. Jadi ini mungkin nilainya 4, yang ini 5. Gitu ya. Oke, sebelum kita pindah ke TIU, ada yang ditanyakan di TKP-nya? Silakan. Saya ulangi ya. Mungkin yang baru gabung untuk TKP ya, untuk TKP itu skor per soal itu antara 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5. Jadi usahakan pilih jawaban yang paling malaikat. Ya, syukur-syukur selalu milih jawaban dengan skor 5. Seperti misal nomor berapa ini tadi ya? Nomor 30 ya, nomor 30. Misal saja, misal kalau kalian milih A itu skornya 1, milih B skornya 2, milih C misal 4 misal. Milih D misal 3. Nah, paling tinggi E misal. Nah, diusahakan milih antara yang 4 atau 5 ini. Tidak ada nilai minus dalam CPNS, jadi jawab aja. Harus semua dipenuhi daripada kosong, rugi. Karena tidak ada nilai minus. Oke, silakan untuk ditanyakan kalau ada yang tanya TKP. Bisa tanya langsung, speak up, bisa kalau nggak mau, bisa lewat chat ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke, kita lanjut ke TIU. Sebelum kita hitung-hitungan, nah kita agak warming up dulu. Kita belajar sinonim lagi ya. Kita ngerjain sinonim lagi. Yang mana ya kemarin yang belum?
Kita mulai dari 15 saja ya. Ini sinonim, ya ini sinonim. Tangkal, tangkal. Kalau kita tidak tahu, tangkal ini kan biasanya sinonim itu menggunakan kata dasar. Kalau kita tidak tahu tangkal, biasanya kalau ada imbuhan biasanya jadinya menangkal, ya kan? Menangkal, ya kan? T. Kalau dalam bahasa Indonesia, K, T, P, S, awalan kata K, T, P, dan S itu biasanya melebur. Ya, kalau tangkal, ya toh, kalau tangkal tambahannya jadi menangkal. Gitu ya. Berarti menangkal itu sinonimnya apa? Mudah ya, berarti cegah. Ya, yang A. Mempan ya berarti antonim ya. Kemudian nomor 16. Virtual. 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 Maya, nyata, virgin, impian, hiponema. Nah, virtual di sini impian ya artinya ya. Kalau ini agak beda ya, kalau dalam bahasa Inggris itu virtual itu artinya nyata malah ya. Kemudian, memang kalau sinonim dan antonim itu ada kalanya kita tidak bisa menjelaskan logikanya, karena memang ini hafalan basicnya ya. Friksi, friksi itu kayak, eee, friction, friksi bukan, friksi itu, eee, gesekan gitu ya, desakan, berarti yang mana? Friksi itu kalau dalam fisika itu kan gesekan, friction, gesekan, berarti lebih ke desakan ya yang paling mendekati. Kemudian hukuman, hukuman, aturan, bukan aturan ya, hukuman itu. Hukum itu kan konsekuensi, konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku. Kalau aturan ini kan sifatnya umum, berarti bukan. Penjara itu adalah salah satu contoh dari hukuman. Delik aduan larangan, bukan ya, hukuman itu bukan larangan. Kalau larangan itu sifatnya kan masih melarang, belum ada konsekuensi yang didapat. Kalau hukuman itu sudah ada konsekuensi yang didapat. Jadi denda itu yang paling mendekati, bukan penjara, denda, ya. Kemudian hibrida, bibit unggul ya, ini hibrida bibit unggul. Residu. Nah, residu itu kan kayak sisa ya, sisa. Berarti antara ampas dan sisa. Kenapa yang paling benar adalah sisa? Karena residu itu sisa yang bisa jadi masih ada gunanya. Tapi kalau ampas sudah benar-benar sisa yang sudah tidak bisa digunakan. Akurat. Akurat kan ya berarti seksama ya toh. Akurat tuh seksama. Oke. Kelas. Kelas itu kan berarti ya grup ya. Kelas, grup. Oke. Canggih. Kalau canggih bahasa Inggrisnya kan sophisticated ya. Kalau asophisticated itu berarti kan malah balikannya, kebalikannya. Berarti ada nggak di sini? Canggih itu sophisticated atau mutakhir. Kalau sophisticated itu kebalikannya ya. Berarti kan mutakhir. Otodidak, otodidak kan biasanya kamu belajar musik pakai guru atau sendiri? Oh, otodidak. Berarti belajar sendiri. Berarti otodidak itu sama dengan maju dengan belajar sendiri. Bukan cara ya. Maju dengan belajar sendiri. Latif itu artinya indah, ya.
Kemudian gaji itu honor, bukan bonus, bukan tunjangan. Registrasi, registrasi itu lebih ke pendaftaran, bukan jadwal ulang ya, pendaftaran. Boga, boga itu makanan nikmat, bukan resep, bukan menu ya. Eclipse, eclipse itu kalau bahasa Inggris kan gerhana ya. Ya, eclipse dari kata bahasa Inggris gerhana. Mukjizat, mukjizat. Nah, kalau eh, kita seringnya dengar karomah ya, mukjizat itu karomah. Oke, 30 cukup untuk pemanasan sebelum kita ke hitung-hitungan ya. Oke, nanti besok mungkin kita akan ke pemanasannya ke antonim, baru ke hitung-hitungan. Oke, kita ke hitung-hitungan. Kemarin deret ya, kemarin deret. Ini ya, kemarin kan deret ya. Ya kan deret hitung kemarin. Kemarin kita sudah mengerjakan sampai nomor berapa ya? Kayaknya sampai nomor 10 deh. Nah, ini kita coba yang tema yang lain ya. Ini kan banyak nanti bisa kita kerjakan pertemuan berikutnya. Nah, kita coba yang lain yaitu ini yang tes aritmatika atau penalaran analitis. Nah, seperti saran saya, kalau dapat soal seperti ini, kerjakan belakangan. Walaupun seperti itu akan saya tetap mengajari cara mengerjakannya ya, tapi kerjakan belakangan. Oke. Ingat, saya ingatkan lagi ya pelajaran matematika. Kalau ada perkalian penjumlahan pembagian, maka dulukan perkalian dan pembagiannya. Ya, penjumlahannya di eh, dibelakangkan. Oke, nomor satu ada perkalian dan pembagian. Karena kita dulukan perkalian dan pembagian, maka kita kurung ya. Kita kurung, kita kurung. Oke. Sambil mengingat-ingat pelajaran SMP, SMA ya. Oke. Kita kerjakan dulu yang pertama ya. Yang kurung pertama yaitu perkalian 2,20 dikali 0,75. Oke, supaya kita mengerjakannya tidak terlalu panjang, 0,0, kita jadikan pecahan saja. Ya, berarti kan ini kalau jadikan pecahan kan 220 per 100. Ya kan? Kenapa 100? Karena ada dua angka di belakang koma. Kali 0. Berarti ini eh, 75, ya toh? 0,75 kan nggak ada. Berarti 75 per 100 juga. Oke. Setelah itu kita sederhanakan. Ya, ini bisa kita coret, kita coret. Kemudian cara menyederhanakan, saya ingatkan lagi, pembilang dan penyebut dibagi angka yang sama. Ingat, pembilang yang atas, penyebut yang bawah. 75 dan 100 sama-sama bisa dibagi 25. Ya kan? Nah, ini tadi nolnya dicoret. Kemudian sekarang 22 dan 10 sama-sama bisa dibagi 2. Ya kan? Ya, itu cara menyederhanakannya. Berarti ini 11 per 5. Ya toh? Dikali, kali ya. Ya, 22 bagi 2, 11. 10 bagi 2, 5. Kalau saya ada salah hitung bisa diingatkan ya. Kemudian 75 dibagi piro iki? Dibagi 25, 3 per 100 dibagi 25, 4. Berarti ini tinggal dikalikan 33 per 20. Oke, bagian ini kita sudah dapat 33 per 20. Plus, sekarang ganti yang bagian yang kedua. Yang ini, yang penjumlahan yang ini. Ya, pembagian deh. Berarti 3 per 5 dibagi 1 per 8. Ingat, pembagian supaya bisa jadi perkalian, kita balik. Yang ini yang dibalik.
Ya, berarti 3/5 dikali 8/1. Gitu ya. Berarti gimana ini? 24 ya toh? 3 kali 8, 24, 5 kali 1, 5. Ya, berarti di sini hasilnya 24/5. Oke, kalem-kalem. Oke. Masalah hitung-hitungan, kalem-kalem ya. Kalau apa namanya? Ada yang ditanyakan boleh langsung interupsi. Ini saya bersihkan dulu sambil dicerna pelan-pelan yang saya jelaskan tadi. Ingat kalau pembagian biar jadi perkalian yang belakang dibalik ya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Oke. Kemudian kita lihat di sini jawabannya adalah koma-koma. Berarti nanti jawabannya mengandung koma. Ini tadi sudah kita dapat 33/20 ditambah 24/5. Oke, ingat penjumlahan itu harus disamakan penyebutnya. Disamakan penyebutnya. Ini kan 20, ini 5. Biar sama-sama penyebutnya 20, berarti ini dikali 4, yang ini juga dikali 4. Itu kan? Berarti 33/20 kan tetap ya. Kemudian 24 dikali 4 itu 16, 96 ya. 96/20. Oke, sekarang karena penyebutnya udah sama, kita tambahkan. Berarti ini 33 tambah 96 per 20. Oke, karena ini jawabannya koma-koma, maka ini harus diporogapit. Nah, porogapit. Untuk menghemat waktu, kita langsung aja. Nggak usah diselesaikan. Maksudnya 20 kali berapa yang mendekati 129 gitu kan. Oke, tadi saya ada yang salah apa ya? Menghitungnya. Kayaknya saya tadi ada yang salah ngitung deh. Ini harusnya 6, tapi nggak ada jawaban 6 koma. 6 koma. Berarti yang mendekati itu yang E. Ya. Coba kita ulangi ya ngitungnya ya. Saya tadi apa ada yang salah? Oh, 220 ya. Coba ya, kita pelan-pelan aja. Kalau ada saya ada salah mengalihkan atau mengurangkan bisa langsung interupsi ya. Ya Robi. Oke, kita ulangi lagi, nggak apa-apa. Ingat, pokok kita kerjakan dulu perkalian dan pembagiannya dulu. Oke, perkalian. Lebih kecil-kecil aja nulisnya. 220/100 ya tadi ya. Yang ini. Kemudian dikali 75/100. Perkalian saya titik aja ya. Ini coret. 22 sama 10 sama-sama dibagi 2, 11/5. Ya kan? Terus ini sama-sama dibagi 25, 3/4. Betul sih ya? Dikalikan itu 33/20. Benar. Kemudian yang ini pembagian 3/5 dibalik ya, dikali 8/1. 24/5. Kemudian kan ditambahkan ya, ini ditambahkan. 33/20 gitu, ditambah 24/5. Penjumlahan samakan penyebutnya, biar sama-sama 20 berarti ini kan dikali 4. Ini juga dikali 4. Pas saya tadi salah mengalihkan. Coba 33/20 ditambah 4 kali 4 16. 4 kali 2 8, 96 ya kan? Ini 20. Berarti 9. Betul kok ya? 3 tambah 6 9. Ini 12. Betul kok. Berarti ini kan 6 koma harusnya. Nah, ini nggak ada jawabannya ya. Harusnya 6 koma. Oke, jadi kalau maksudnya nggak usah dikerjakan sampai selesai. Kalau depannya udah ketemu jawabannya.
ya. Oke, sekarang kita ke yang nomor 2. Nah, materi yang kita ambil dari nomor 1 adalah dulukan, perkalian, dan pembagian, ya. Kemudian penjumlahan itu harus disamakan penyebutnya, penjumlahan dan pengurangan. Harus disamakan penyebutnya, kemudian untuk menyederhanakan pecahan, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, diingat-ingat ya, mungkin memorinya matematika dulu zaman SMP dan SMA dibuka lagi. Saya yakin pasti kalian bisa kok. Oke, pelan-pelan aja. Yang ini, nomor 2, sama ya, kita dulukan pembagian, kemudian perkalian itu. Oke, kita yang pembagian dulu, 7,7 dibagi 2,5, ya. Oke, kita jadikan pecahan ya, berarti 77/10. Karena satu angka di belakang koma. Dibagi 25/10. Ya, kemudian 77/10, biar jadi perkalian, yang ini dibalik. Nah, seperti tadi ya, 10/25. Nah, ini bisa dicoret. Atas bawah bisa dicoret. Berarti hasilnya 77/25. Ini udah nggak bisa dikecilkan lagi ya. Berarti sudah ini. Kemudian yang ini. Nah, 2/4 dikali 3/4. Ya, 2/4 kali 3/4 ini bisa dikecilkan. Bagi 2, 1. Bagi 2, 2. Berarti hasilnya 1 kali 3, 3. 4 kali 2, 8. Oke, berarti yang ini dan yang ini diapakan ini? Dikurang. Oke. Berarti 77/25 dikurangi 3/8. Oke. Kita pakai kira-kira aja ya. Kalau kayak gini kita pakai kira-kira aja. 77 dibagi 25 kan 3 koma ya. Ya kan? Nah, 3 koma dikurangi 3/8. Ini 3 koma dikit ya. 3/8. 3/8 itu sekitar berapa ya? 3/8 itu sekitar 0,3. 3/8. 0, ini 3. Ya, 3 kan 24. Sekitar 0,3. Ini kalau 77 dibagi 25 ini kan 3, 75 ya toh? 20 bagi 25 masih 0, lagi berarti ini 3,0. 3,0 dikurangi 0,3 berarti pasti kurang dari 3 ya, kurang dari 3,0. Ya kan? Berarti pilih yang depannya 2. Nah, yang D. Saya ulangi untuk estimasi ya, untuk estimasi. Oke, mulai dari sini tadi ya biar nggak bingung. Karena koma-koma tidak usah dijawab sampai akhir. Jadi estimasi saja, estimasi saja. Karena ini kan komanya nggak bulat. Ya. Oke. Tadi untuk pembagian hasilnya yang ini. Untuk perkalian yang belakang hasilnya yang ini. Kemudian keduanya dikurangkan. Ya, berdasarkan soalnya ini kan dikurangkan. Ya, soal nomor 2. Ya, kita estimasi aja. 77 dibagi 25. Ini kan gini. Ini kan 3. 75. Kurang 2. 20, 20 bagi 25 masih nggak bisa. Berarti tambah 0, nulis 0. Berarti ini berapa? Ini 8. Gitu. 3,08. Sedangkan 3 dibagi 8 itu sudah nambahin 0, nulis 0, ini 3. Gitu. 2, 4. Udah, berarti ini 0,3. Ini kan pasti, ini kan lebihnya cuma 0,08, sedangkan dikurangi 0,3. Pasti hasilnya kurang dari 3,0, ya kan?
Berarti kurang dari 3,0 ini hanya yang B. Tuh ya. Oke, sekarang nomor berapa lagi? Nomor 3. Oke, nomor 3. Oke, gimana caranya menghapus? Oke, dihapus. Set. Oke, caranya menghapus. Sip. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Ya, saya ini menghapus ini caranya ngene, oke, hapus. Gini hapus. Oh, oke, oke. Baru tahu saya ada tombol itu. Delete, delete. Oke, sekarang ke nomor 3. Tadi yang ini jawabannya F ya. 6, sekian. Yang ini tadi ini. Sekarang yang nomor 3. Oke, ini penjumlahan semua, makanya ini harus disamakan penyebutnya. Oke, ini ada 4/5, ya toh? 4/5. Yang nomor 3 ya. 4/5 ditambah 3/5. Nah, ini yang sama penyebutnya kita kerjakan dulu aja, berarti 7/5. Oke. Yang ini, nah, hasilnya adalah 7/5. Sekarang yang ini sama juga penyebutnya 8, berarti 3 tambah 6, 9/8. Kalau penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya tetap ya, tidak boleh dijumlahkan juga. Kemudian 1/2 dirubah menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Caranya ini dikali ini, ya toh, ditambah ini. Saya ulangi, 1 dikali 2 ditambah 1. Berapa? 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Penyebutnya tetap 2. Berarti ini jadinya 3/2. Oke, kita jumlahkan. Tadi yang awal 7/5 ditambah 9/8 ditambah 3/2. Oke, sekarang kita hmm, oke, kita samakan penyebutnya ya. 5/8/2. Berarti berapa angka ya yang bisa dibagi 5, bisa juga dibagi 8, bisa juga dibagi 2. Berapa kira-kira? Ini KPK ya, nyari KPK. Tapi kita kira-kira aja. Angka berapa yang habis dibagi 5, habis juga dibagi 8, habis juga dibagi 2, yaitu 40. Supaya bisa langsung perbanyak latihan. Ya. Berarti 40 dibagi 5 dikali 7. 40 dibagi 5 dikali 7. 40 dibagi 5, 8. 8 kali 7, 56. Ditambah 40 dibagi 8, 5. 5 kali 9, 45. Ditambah 40 dibagi 2, 20. 20 dikali 3, 60. Oke, berapa ini? 11. 11. Ini biologi 11, 10, 16. Oke. 161/40. Ini kan hasilnya kan 4 ya. 4, sedikit. 4,0. Karena ini kan sisanya cuma 1. Ya toh, kalau di Porogapit 161 dibagi 40 itu kan 4. Ya toh, 4 kali 40 kan 160. Sisanya cuma 1. Nah, berarti 4 lebih sedikit. Nah, di sini 4 yang lebih sedikit yang mana? Antara A dengan yang E. Berarti yang E. Yang lebih sedikit adalah yang E. Gitu ya. Oke. Next. Nanti kalau misal penjelasan saya kecepatan, bisa diputar-putar ulang ya. Apa namanya? Rekaman saya.
Oke. Sekarang yang nomor 4. Oke, yang nomor 4. Oh ini perkalian semua jadi bisa langsung ya. 1/4 dikali 164, ini didulukan berarti, dikali setengah. Oke, ini mudah. 164 dibagi 4 ini kan. 164 dibagi 4 kan. Atas sama bawah itu berarti artinya yang atas dibagi yang bawah. Porogapit. 164 dibagi 4. 16 dibagi 4, 4. 16. 0. 4-nya turun. 4 dibagi 4, 1. Berarti ini 41. 41 dikali setengah. Ya, nomor 4 ya. Saya pakai kali itu ya. Apa namanya? eh Pakai titik. Ini kan mudah dibagi, hasilnya 2, enggak ada jawabannya. Ya udah, hasilnya 2 ya. 20 garis bawah. Hasilnya 2. Sebentar. 41 tadi. 41 ya. Iya iya, satunya hilang. Ya 41 dibagi 2. Ya 41 bagi 2 berarti 20 koma ya. Berarti langsung sing mana? Yang ini. Ya. Maaf, tak perbaiki. Untung di ya. Terus saya diingatkan ya. Oke. Tadi kan hasilnya 41 ini ya. 41. Oke. Ini 41 dikali setengah. Setengahnya 40 kan 20 koma. Berarti yang A. Oke. Sekarang nomor 5. Nomor 5. Oke. Kalau ada pecahan campuran, jadikan pecahan biasa dulu ya. Kalau ada pecahan campuran, jadikan pecahan biasa. Kalau ada perkalian, pengurangan dan pembagian, didulukan perkalian dan pembagian. Kalau ada desimal, jadikan pecahan. Oke, nomor 5 kita rubah dulu soalnya. 2, 1/4, jadikan pecahan biasa. Berarti ini dikali 2 kali 4, 8. 8 tambah 1, 9/4. Ya, ini hasilnya 9/4 dikali 7,5. Itu berarti 75/10. Ya, karena satu angka di belakang koma. Ini sama juga 75/10. Pembagian, nah, biar jadi perkalian berarti setengahnya dibalik. 1/2 jadi 2/1. Ingat, jangan ini langsung dikurangkan jadi 0 nanti ya. Yang didulukan adalah yang perkalian. Nah, seperti ini. Set. Jangan. No, 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 no. Jangan. Piye. Bentar ya. Nah, ya. Oke, sekarang saya masih tapi rodok, rodok rong kenal tombolnya. Oke, berarti yang dikurung dulu ya. Ini ada yang bisa disederhanakan? Tidak ada. Berarti, oke, kalau kita pakai aljabar yang agak itu ya, saya mencoba menjelaskan yang agak susah sedikit, tapi ini bisa lah. Oke, di bagian ini dan ini, itu kan sama-sama punya 75/10 ya. Makanya 75/10-nya saya keluarkan. Kalau ada yang sama, berarti bisa dikeluarkan. Yang ini dan yang ini. Nah, berarti bisa dikeluarkan. Saya keluarkan dulu. Berarti 75/10. Berarti ini tinggal 9/4. Pengurangannya tetap ya. Dikurangi 2/1. Oke.
Ingat kalau ada dua ruas dan ada apa jenenge komponen yang sama maka bisa dikeluarkan. Nah, seperti ini 7/10 kan ruas yang depan dengan yang belakang kan punya semua, makanya bisa dikeluarkan. Ini 75/10. Nah, yang sisanya tadi 9/4 taruh sini, pengurangan tetap pengurangan, 2/1 taruh sini. Oke. Berarti sekarang kita menyamakan penyebutnya yang ini. Nah, 4, ini 9, 2/1. Biar sama-sama penyebutnya 4 kan ini dikali 4, yang atas juga harus dikali 4, gitu kan? Oke, berarti 75/10 nanti bisa disederhanakan ini. Oke, nanti dulu. Berarti 9/4 dikurangi 2 kali 4, 8/4, ya kan? Oke, 75/10 kan bisa sederhanakan sama-sama dibagi 5, ya, sama-sama dibagi 5, ini juga dibagi 5, kecil aja. 75 dibagi 5, 15 ya. Nek aku nggak salah. Terus ini kan udah sama penyebutnya ya. 1/4. Oke, berarti ini tinggal perkalian 15 kali 1, 15. 2 dikali 4, 8. Berarti 15 dibagi 8 itu kan kurang dari 2. Gitu? Karena kalau 2 itu hasilnya 2 kan 16. Berarti pilih yang kurang dari 2. Kalau mana? Pilih yang kurang dari 2. Apa aku salah lagi, Po? Hmm, ya harusnya kurang dari 2 ya hasilnya ya. 1/2 kan? Ya, seperti itu. Tak lihat kunci jawabannya kok kalau jawabannya sebentar ya, tak lihat kunci jawabannya. 2. Oke, sebentar. Maaf. Astagfirullah, salah ya. Sebentar, bentar. Kalian diam aja kalau aku salah. Oke, kayaknya sudah bener deh. Allahu Akbar. Oke, ini tadi yang salah ya. Ini kan bukan pengurangan, tapi ini perkalian ya. Eh, coba coba. Kontrol Z. Oke, oke, coba. Coba kita coba kalau nggak dikeluarkan, coba kalau nggak dikeluarkan. Coba tetap tetap ini 75/10-nya nggak dikeluarkan. Ini betul perkalian kan? Oh ya betul. Jadi 75/10-nya nggak dikeluarkan. Coba ya. Berarti oke. 9/4 dikali 75/10 sama-sama dibagi 5. 15 ya. Per 2. Dikurangi sama 15/2 dikali 2. Oh, ini bisa dicoret. Ini dikurung ya. Biar enggak itu. Ini dicoret. Em, ya ini tetap 15 kali 9 nih 45, 135/8 dikurangi 15. Oke, berarti nggak bisa dikeluarkan. Jangan dikeluarkan. Tadi saya salah ngeluarinnya. 135 dikurangi 15. 135 dibagi 8. Ini 1 ya. 1, 8, 5, 5. Berarti 8 kali 6 kurang 8 kali 7, 56. Berarti 8 kali 6. Oke. Sama loh hasilnya kayak tadi. Itu 8 kali 6.
48, ini 7. 7 koma, berarti kan 16 koma kan, 16 koma dikurangi 15, itu kurang dari 1, 1 sama aja. Oke, itu ya jawabannya ya. Kita sekarang ke nomor 6. Nomor 6. Semoga ini ada jawabannya. Ya Allah. Nomor 6 ini 1, 2, 3, 4. Oke, ini pakai deret, ada rumusnya. Saya hapus dulu ini terakhir ya, nomor terakhir. Kita sampai jam 9. 9. Berbeda lagi nomor 6. Nomor 6 itu deret pakai SNUN itu ya. SMA ini. Deret aritmatik kan ada deret geometri. Kalau ini pakai deret aritmatik. Karena ini penjumlahan, maka yang dicari bukan UN, tapi SN. UN itu adalah suku, SN itu adalah jumlah suku. Nah, satu ini adalah U1, 2 ini adalah U2, 3 ini adalah U3, dan seterusnya. Maka disebut UN. Kalau penjumlahan berarti yang ditanya adalah SN. Misal S3 berarti itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3. Kalau dari deret ini berarti S3 itu sama dengan U1-nya berapa? 1. U2-nya berapa? 2. U3-nya berapa? 3. Berarti S3 sama dengan 6. Nah, yang dicari ini adalah S berapa ini? 29 ini, gitu kan? Nah, suku yang pertama itu disebut A. A-nya 1. B itu adalah beda. Beda itu adalah suku belakang dikurangi suku depan. Misal 2 dikurangi 1, 3 kurangi 2. Itu hasilnya 2 kurangi 1 hasilnya 1. Atau 3 kurangi 2 hasilnya 1. Berarti bedanya adalah 1. A-nya 1, B-nya 1. Kemudian ini, kita kan nggak tahu ini U berapa. Tapi kita tahu dia eh, SUN. Dia UN 29. Nggak tahu N-nya berapa. Berarti kita pakai rumus UN. UN, ya, aduh. UN sama dengan A, Allahu Akbar. A plus N min 1 B. Oke ya, ini kan UN-nya sudah diketahui 29, maka kita tulis di sini 29. A-nya berapa? 1 plus. N-nya berapa? Dicari. Kan kita nggak tahu ini N berapa. Min 1, B-nya 1. Kita 29, 1, N dikali 1, N, min 1 dikali 1, min 1. Berarti 29 sama dengan, ini yang bisa mengurangi kan ini sama ini. 1 dikurangi 1, 0. Berarti di sini tinggal N. Oke, berarti 29 ini adalah N29. Nah, berarti dia adalah U29. Berarti yang ditanya adalah S29. Kenapa? Karena suku yang terakhir adalah suku 29. Ya, karena ini adalah suku terakhir adalah suku 29. Maka yang ditanya SN-nya, SN rumusnya adalah N per 2 dikali A plus UN. Oke. Berarti kan S29 ya yang dicari ya. N-nya tadi berapa? 29 per 2. A-nya berapa? A-nya 1. UN-nya berapa? UN-nya 29. Hasilnya
Ini 30 ya, 1 tambah 29 30. Berarti S29 sama dengan 29 per 2 ditambah 3, dikali, astagfirullah. Dikali 30, ya kan? Ini kan 1 tambah 29 30, berarti ini bisa dicoret 15. Berarti 29 dikali 15. 29 kali 15. Oke. 5, 4, 14, 9, 2, 5, 3, 4. 435. Oke, jawabannya yang A. Ya, jawabannya yang A. Oke. Oke, kalau ada seperti ini pakai deret aritmatik. Ya, nomor 6 itu pakai deret aritmatika. Di mana A itu adalah sama dengan U1 atau suku ke-1. Kalau dalam soal ini adalah angka 1. Kemudian B itu adalah suku sebelumnya atau UN dikurangi UN-1. Contoh misal U2 kurangi U1. Kayak 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian di sini yang paling belakang itu adalah UN. Nah, UN-nya adalah 29. Oke. Rumus UN adalah, saya ulangi lagi ya tadi ya, A ditambah N-1 dikali B. UN-nya diketahui 29, kita masukkan 29, A-nya 1, N-nya masih dicari, min 1, B-nya 1. 29 sama dengan 1 plus. Ini distributif ya, N kali 1. N min 1 kali 1, min 1. Oke, 29 sama dengan 1 dikurangi min 1 habis, berarti di sini tinggal N. Sudah ditemukan N-nya adalah 29. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita menemukan N-nya, langkah kedua adalah kita mencari Sn. Di mana rumus Sn adalah N per 2 kali A plus UN. Nah, Sn, N-nya sudah diketahui 29, berarti kita tahu S29, N-nya 29 per 2, ya toh. A-nya tadi 1 ditambah UN-nya tadi 29. Oke, berarti S29 sama dengan 29 per 2 dikali 30. 1 tambah 29, 30. 30 dibagi 2 ini bisa dicoret, berarti 15. Nah, S29 tadi 29 dikali 15. Hasilnya tadi adalah 435. Oke. Kenapa kita tahu kalau mencari Sn? Karena ini ada tanda penjumlahan. Nah, penjumlahan. Kalau penjumlahan pasti S. Kalau cuma dicari sukunya aja, berarti itu UN yang dicari. Oke. Baik, sepertinya sampai di sini ya pertemuan kita. Kalau misal kecepatan, saya jelasin yang penjumlahan ini, bisa YouTube-nya diputar-putar ya recordingnya. Start record apa durung ki mau? Oh sudah. Bisa diputar-putar recordnya. Kemudian pesan saya, kalau pas tes CPNS dapat hitungan kayak gini, ditinggal dulu. Kerjakan yang mudah dulu, karena skornya sama. Tapi walaupun seperti itu, saya tetap menjelaskan caranya ya. Misal mungkin kalian nanti di akhir masih banyak waktu luang, nah bisa untuk mengerjakan itu. Tapi kalau misal kurang 5 menit gitu lah, kurang 5 menit kok hitungannya masih ada 10, 5 menit ternyata soal hitungan yang ditiup hitungan masih ada 50 soal padahal kurang 5 menit. Nah, kira-kira ini cukup untuk mengerjakan satu soal, maka kerjakan aja, pilih aja satu soal untuk dikerjakan, benar-benar dikerjakan, berarti yang 9-nya itu pilih ngawur. Karena untuk apa? Supaya kita dapat nilai. Karena kan nggak ada nilai minus. Ya ini untuk kalau kita udah limit limit time ya. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan terkait CPNS, kita masih ada waktu 6 menit.
Boleh tanya langsung, boleh tanya melalui chat, melalui chatting. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, eh recordingnya ya, link recordingnya nanti akan saya selalu update di deskripsi grup. Kemudian besok kita ada kelas lagi ya. Mungkin ada yang baru gabung, kelas kita free 12 kali pertemuan. Dan ini pertemuan yang ketiga, kelasnya tiap Senin dan Selasa pukul 7 atau 7 lebih sedikit lah setelah sholat Isya. Pukul 7 sampai setengah 9 ya harusnya. Cuma saya lebihkan karena tadi saya masih sholat. Oke, jadi jangan lupa Senin Selasa pukul 7 malam. Misal tidak bisa hadir, tidak apa-apa, bisa diputar-putar recordingnya. Kemudian eh, kemarin ada beberapa yang tanya ya, Japri saya terkait pemilihan formasi. Kalau pemilihan formasi sendiri itu memang kita tidak bisa memprediksi ya. Hanya saja kalau menurut pengalaman saya, semakin sedikit kualifikasi pendidikan yang bisa masuk, biasanya semakin sedikit saingannya. Maksudnya kualifikasi pendidikan itu kayak misal ada yang kemarin ada yang tanya, misal apa ya, guru ya, guru fisika. Ini sama-sama guru fisika, formasinya guru fisika, fisika. Nah, satunya di eh, sekolah A, satunya sekolah B. Nah, yang di sekolah A ini pendidikan fisika masuk, boleh daftar. Fisika murni boleh daftar. Teknik mesin boleh daftar, misal seperti itu ya. Tapi yang di sekolah B hanya pendidikan fisika yang bisa daftar. Nah, kalau saran saya pilih yang sekolah B karena kualifikasi pendidikan yang bisa masuk sedikit gitu ya. Itu saran saya, tapi itu juga tidak mutlak karena memang CPNS itu kalau pikiran semua orang sama ya akhirnya ketemu gitu ya. Pikirnya kayak teman saya dulu ya, karena dia mungkin umurnya sudah mepet, intinya tahun depannya sudah tidak bisa daftar CPNS lagi. Dia daftar di Papua, ya kan pikirannya kan oh Papua pasti yang daftar dikit. Nah kalau semua orang mikirnya gitu semua kan ketemu itu pasti, gitu ya. Ternyata eh, kalau dibandingkan dengan yang di Jawa ya sama aja ternyata musuhnya juga sama, hampir sama bahkan yang di Jawa itu malah ada yang lebih sedikit daripada yang di Papua. Jadi kayak kita nggak bisa memprediksi. Tapi sekarang kan teknologi apa teknologi informasi cepat ya. Banyak press release yang dikeluarkan oleh instansi. Nah, kita bisa lihatlah dari situ. Tapi jangan terjebak. Ya, intinya Bismillah aja lah. Ya, tuh. Oke, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa besok bergabung. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah tadi. Eh, ya, ya sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.